Kisah di balik Perang Dunia Pertama. Halo para pecinta sejarah, selamat datang dalam kisah yang akan membawa kita kembali ke awal abad ke-20. Ke masa ketika dunia yang tampaknya damai perlahan-lahan bergeser menuju jurang prahara. Perang Dunia Pertama bukanlah sekadar rentetan pertempuran, tetapi sebuah badai yang muncul dari gabungan ambisi kekaisaran, persaingan teknologi, dendam lama, dan satu kejadian kecil yang mengubah arah sejarah, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Pada tahun 1914, Eropa adalah benua yang dipenuhi ketegangan tersembunyi. Kekuatan besar seperti Jerman, Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Austro-Hungaria masing-masing menyimpan rasa saling curiga, berlomba memperkuat armada dan artileri, sementara rakyat hidup tanpa menyadari bahwa satu percikan kecil bisa mengubah hidup mereka. Ketika Franz Ferdinand tewas di Sarajevo oleh tembakan Gavrilo Princip, dunia tidak langsung meledak seketika, tetapi mulai retak sedikit demi sedikit. Diplomasi yang seharusnya meredakan keadaan justru memicu rantai keputusan tergesa-gesa yang menyeret negara demi negara masuk ke pusaran konflik. Austro-Hungaria menuntut Serbia, Rusia bangkit membela Serbia, Jerman yang bersekutu dengan Austro-Hungaria memandang Rusia sebagai ancaman, Prancis terseret untuk mendukung sekutunya, dan Inggris tidak bisa tinggal diam saat Jerman melanggar perbatasan Belgia. Dalam hitungan minggu, daratan Eropa berubah menjadi panggung perang terbesar yang pernah terjadi. Kota-kota yang dulu damai menjadi gudang senjata, desa-desa menjadi barak tentara, dan jutaan keluarga melepaskan putra-putra mereka ke medan perang tanpa tahu apakah mereka akan kembali. Dari London hingga Berlin, dari Paris hingga Saint Petersburg, suara tabuh genderang perang menggema, membangkitkan harapan palsu akan kemenangan cepat, padahal yang menanti adalah 4 tahun penderitaan tanpa akhir. Dunia yang pernah bangga dengan kemajuan industrinya kini harus menyaksikan bagaimana teknologi berubah menjadi alat penghancur massal, meriam raksasa, mesin senapan, kawat berduri, dan gas beracun menciptakan era baru perang yang belum pernah dikenal umat manusia. Dan semua itu baru permulaan. Dalam parit-parit berlumpur yang membentang ribuan kilometer, jutaan tentara bersiap menyaksikan mimpi buruk yang tidak dapat mereka bayangkan. Inilah awal dari perang yang mengubah wajah dunia selamanya, Perang Dunia Pertama. Setelah genderang perang ditabuh dan negara-negara besar Eropa resmi saling berhadapan, dunia memasuki babak baru yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya, era perang modern yang mengerikan. Mobilisasi pasukan berlangsung begitu cepat hingga kota-kota besar terasa seperti mesin raksasa yang baru saja dihidupkan. Kereta-kereta dipenuhi tentara muda dengan wajah optimis, menyanyikan lagu-lagu patriotik, sementara keluarga mereka melambaikan tangan dengan air mata, tanpa mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak akan pernah kembali. Optimisme awal itu segera berubah menjadi mimpi buruk ketika pasukan tiba di front pertempuran dan melihat kenyataan sesungguhnya. Medan perang tidak lagi berupa lapangan luas tempat dua pasukan saling berhadapan dengan taktik tradisional. Kini semuanya berubah menjadi pertempuran teknologi, industrialisasi, dan penghancuran besar-besaran. Senapan mesin Maxim menembak ratusan peluru per menit, meriam-meriam kaliber besar mampu memusnahkan puluhan orang sekaligus, dan kawat berduri menjadi jebakan mematikan yang memisahkan kehidupan dan kematian. Para komandan perang yang masih terjebak dalam pola pikir lama memerintahkan serbuan frontal ke garis musuh, membuat ribuan tentara menjadi korban dalam hitungan jam. Di front barat, tentara menggali parit-parit berkilometer panjangnya, menciptakan lanskap yang suram, penuh lumpur, bangkai, tikus, dan bau busuk kematian. Parit itu menjadi rumah yang kelam, tempat para tentara tidur bersama dingin, makan bersama ketakutan, dan bangun setiap pagi bukan karena harapan hidup, tetapi kewajiban untuk bertahan 1 hari lagi. Ketika hujan turun, parit berubah menjadi sungai lumpur. Ketika malam tiba, suara dentuman meriam mengguncang bumi seperti monster raksasa yang meronta. Dan di atas segalanya, ketidakpastian menjadi musuh terbesar.
mereka tidak tahu apakah peluru berikutnya akan mengakhiri hidup mereka. Di kejauhan, langit malam seringkali menyala oleh kilatan artileri yang tak pernah berhenti, seakan-akan bintang pun ikut gugur. Di tengah kekacauan itu, cerita-cerita kemanusiaan tetap muncul, tentara saling berbagi roti, menulis surat untuk keluarga, bahkan di beberapa hari Natal tahun 1914, tentara dari kedua belah pihak diam-diam keluar dari parit untuk saling bertukar hadiah dan bermain sepak bola, menunjukkan bahwa di balik seragam berbeda, mereka tetap manusia yang merindukan kedamaian. Namun, momen-momen kecil itu tidak mampu menghentikan mesin perang raksasa yang telah terlanjur bergerak. Para pemimpin masih buta oleh ambisi, propaganda masih membakar semangat rakyat, dan industri senjata terus bekerja tanpa henti. Perang Dunia Pertama baru memasuki awal kisahnya, dan dunia masih harus melihat kengerian yang lebih besar, gas beracun, pertempuran Somme, Verdun, dan runtuhnya kerajaan-kerajaan tua. Semua itu akan menjadi bab berikutnya dalam tragedi panjang ini. Memasuki masa-masa di mana perang berubah menjadi mesin penghancur tanpa belas kasihan. Setelah parit-parit terbentuk dan tentara terjebak dalam perang posisi, para pemimpin militer mencoba memecah kebuntuan dengan cara yang semakin brutal. Inovasi teknologi justru menciptakan bentuk penderitaan baru. Gas klorin dan mustard, senjata yang tidak dikenal sebelumnya, dilepaskan ke udara, merayap pelan seperti kabut kematian. Begitu gas menyentuh kulit, ia membakar. Begitu masuk ke paru-paru, ia menghancurkan. Para tentara berlari mencari masker gas, seringkali terlambat, sementara jeritan mereka menggema di antara kawat berduri. Pada saat bersamaan, pertempuran raksasa seperti Verdun dan Somme menjadi simbol absurditas perang. Di Verdun, Prancis dan Jerman bertempur selama hampir 1 tahun, saling berebut benteng yang pada akhirnya tidak mengubah apapun. Ratusan ribu nyawa melayang hanya untuk beberapa kilometer tanah yang hancur. Sementara itu di Somme, Inggris mengerahkan pasukan terbesar mereka, berharap bisa memecah garis Jerman. Namun mesin senapan Jerman sudah menunggu. Hari pertama pertempuran itu menjadi hari paling mematikan dalam sejarah Inggris, ribuan tentara roboh hanya dalam beberapa jam. Di balik angka-angka mengerikan itu, terdapat kisah individu yang terhapus dari ingatan. Surat-surat yang tidak pernah terkirim, foto keluarga yang ditemukan di saku serdadu, dan doa-doa yang terselip di antara dentuman meriam. Sementara para jenderal mendorong serangan demi serangan, para tentara menyadari bahwa mereka hanyalah pion kecil dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Malam di front pertempuran bukanlah waktu istirahat, tetapi waktu untuk berjaga, takut pada serangan mendadak, penembak jitu, atau artileri yang datang tanpa peringatan. Dunia seolah berubah menjadi tempat tanpa pagi. Dan meskipun teknologi terus berkembang, penderitaan manusia tetap menjadi inti dari konflik ini. Perang yang diyakini akan selesai dalam hitungan minggu kini menjadi bencana panjang tanpa akhir. Sekarang kita memasuki fase di mana perang tidak hanya menghancurkan medan tempur, tetapi juga menggoyahkan fondasi kerajaan-kerajaan besar yang telah berdiri ratusan tahun. Pada pertengahan perang, tekanan luar biasa membuat negara-negara mulai retak dari dalam. Di Rusia, rakyat yang kelaparan dan tentara yang lelah kehilangan kepercayaan pada Tsar. Tahun 1917, revolusi pun meledak, menggulingkan pemerintahan lama dan membawa negara itu keluar dari perang. Sementara itu di Austro-Hungaria, keragaman etnis yang selama ini ditindas mulai bangkit, menuntut kemerdekaan. Kekaisaran besar itu retak seperti kaca dihantam palu, pecah menjadi bangsa-bangsa baru yang berdiri di atas reruntuhan perang. Kekaisaran Ottoman juga tak mampu bertahan, terhimpit oleh tekanan internal dan eksternal. Sementara itu, Amerika Serikat yang sebelumnya berusaha tetap netral akhirnya memutuskan ikut campur. Serangan kapal dagang mereka oleh kapal selam Jerman, ditambah telegram Zimmermann yang mengungkap rencana Jerman memicu konflik di Meksiko,
membuat Amerika tidak bisa tinggal diam. Masuknya Amerika ke kancah perang seperti menyalakan kembali api semangat pasukan sekutu yang hampir padam. Mereka membawa tenaga baru, suplai melimpah, dan strategi modern. Perlahan namun pasti, garis Jerman mulai mundur. Namun kemunduran ini bukan hanya karena kekuatan militer musuh. Di dalam negeri, rakyat Jerman menderita kelaparan akibat blokade laut. Ketidakpuasan meluas, dan revolusi mulai mengancam. Pada tahun 1918, ketika musim gugur tiba, seluruh Eropa seperti mencapai titik akhir kekuatannya. Pasukan yang tersisa sudah lelah, peralatan rusak, dan rakyat menjerit meminta damai. Ketika akhirnya Jerman meminta gencatan senjata, dunia seakan menghela napas panjang. Inilah tanda bahwa akhir dari mimpi buruk itu semakin dekat. Tetaplah bersama kami dan jangan lupa subscribe War Story agar Anda tidak tertinggal cerita lainnya. Baiklah, kita tiba di penghujung kisah gelap yang mengubah dunia selamanya. Pada tanggal 11 November 1918, pukul 11 pagi, dentuman artileri terakhir akhirnya berhenti. Setelah 4 tahun penuh darah dan air mata, perang besar itu berakhir. Namun dunia yang muncul setelahnya bukanlah dunia yang sama. Eropa menjadi ladang luka, jutaan tentara tak kembali, kota-kota luluh lantak, ekonomi terpuruk, dan generasi muda sebagian besar hilang dalam percikan peluru dan kobaran meriam. Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Versailles untuk merumuskan perdamaian, mereka berharap dapat menghindari tragedi serupa di masa depan. Namun perjanjian Versailles, alih-alih menciptakan kedamaian abadi, justru menanam bibit ketidakpuasan baru. Jerman dihukum berat dengan kehilangan wilayah, pembatasan militer, dan kewajiban membayar reparasi dalam jumlah besar. Banyak rakyat Jerman yang merasa dikhianati dan dihina, sebuah luka psikologis yang kelak akan dimanfaatkan oleh kekuatan politik baru dan membawa dunia menuju perang berikutnya. Di sisi lain, peta dunia berubah. Kekaisaran-kekaisaran tua runtuh dan bangsa-bangsa baru lahir, berjuang menemukan jati diri mereka. Teknologi perang yang diciptakan dalam konflik ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain meninggalkan pertanyaan besar tentang etika manusia. Perang Dunia Pertama bukan hanya perang tentang wilayah dan kekuasaan, ia adalah perang yang menantang peradaban untuk melihat dirinya sendiri. Setelah semua penderitaan itu, dunia menyadari bahwa perang tidak membawa kejayaan, melainkan kehilangan yang tak terukur. Dan meskipun generasi berikutnya berusaha membangun kembali harapan, bayang-bayang perang tetap menghantui. Inilah akhir dari kisah panjang Perang Dunia Pertama. Sebuah tragedi yang mengajarkan bahwa kedamaian adalah hadiah berharga yang harus dijaga bersama. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan sejarah ini. Semoga kisah ini memperluas wawasan dan mengingatkan kita akan pentingnya kemanusiaan. Sampai bertemu di cerita sejarah lainnya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel War Story. Sampai jumpa.